Oscar selalu bilang bahwa sudah terbiasa sendiri, kesendirian, dan merasa bahwa ini unik banget, tapi nggak ada yang berani mendekat, gitu kan? Nggak ada yang berani menyentuh dan memiliki. Yeah. Okay, so how is it now? Now, aku punya pasangan sekarang. Mempertanyakan ke Tuhan nggak sih? Am I doing the right things? What do you really want? Saya lebih begini. Saya selalu berdoa gini. Untuk kita menjadi orang yang unik ini diperlukan skill bagaimana merepresent diri kita. Diri kamu tuh saya nggak mau rubah-rubah, aku bilang gitu. I like you as you, seperti kamu apa adanya. Saya pengen kamu juga menyukai saya apa adanya gitu. Dan setiap ada yang saya nggak terlalu suka dikit, saya udah langsung ngomong dari awal ya. Awalnya tidak menyenangkan, tapi kalau kita udah bisa, lama-lama menyenangkan karena kita bisa bermain dengan pikiran orang. So new identity, new name juga. Iya. Sekarang ada nama baru, Asya Smara. Asya Smara Dara. Iya. Oke. Kenapa punya nama baru? Karena Oscar itu kan jelas nama laki-laki gitu. Jadi saya bilang sama Mama, I think I need name. Aku bilang karena aku mau di my identity apa segala macam, untuk terutama kalau kita saya kan juga mulai hidup di Berlin. Oh, oke. Jadi all my document saya pengen di luar ya orang mengenal saya Asya gitu. Tapi di Indonesia karena saya ya dengan semua karya-karya saya udah menjadi sebuah brand Oscar Lawalata ini, dan I don't mind juga. Jadi aku pikir I want a new life juga. Jadi terpilah itu Asya Smara Dara, itu yang Asya itu artinya hope, harapan, Smara itu cinta, dan Dara itu pohon yang kuat gitu. Wow, berarti lebih suka dipanggil siapa nih? Berarti how should I address you? Mostly manggil Asya. Asya. Iya, Asya. Oke. That's nice. Berarti aku harus mulai membiasakan ya, karena selalu udah brand, you're the brand Oscar Lawalata is already very strong gitu. Oke. Anyway, aku juga baru tahu bahwa nama Oscar itu juga very meaningful kan? Karena itu adalah penghargaan Oscar yang memang tepat di hari itu juga adalah harinya Oscar. Hari apa maksud, sorry? Hari pemberian Oscar. Oh really? Iya, emang bukan? I thought so too. Oh bukan. Waktu aku lahir. Iya betul. Waktu lahir, betul. Kan? Jadi Mama pas baca koran. Pas itu memang lagi ajang Oscar. Iya. Dia ambil nama dari piala itu. Oke. Now tell me more about Asya. Berarti kan sekarang brandnya pun juga sekarang ada brand baru yang tadi kan Sya. Sya. Sya itu sebenarnya memang sih kalau orang merelatedkan dengan Asya, tapi Sya itu sebenarnya punya kepanjangannya Society Humanity Artisanal. Oh, ya, I didn't know that. Ya, memang belum kita launch itu. Oke. Oh, jadi memang ada meaningnya. Iya, itu dari jadi situ Sya ya. House itu kedepannya kita pengen menjadi sebuah rumah. Untuk komunitas artisanal gitu. Kita udah saatnya pengen sharing. Jadi di dalam brand Sya House ini tidak hanya produk buatan kita saja, tapi kita mau share buat artisan lain yang ada di Indonesia. Oke. Dan itu bisa aja ceramik, bisa aja craft, bisa aja shoes, accessories yang kedepannya akan kita kurasikan. Dan berarti bukan hanya fashion saja ya. Tapi all art dan berkolaborasi dengan semua seniman, artisan dan seniman Indonesia. Wow, that's nice. Karena emang zamannya sekarang zaman kolaborasi sih ya. Iya, harus begitu. Just now you mentioned you stay in Berlin. Iya. Jadi sekarang lebih banyak tinggal di Berlin. Setengah-setengah. Gitu. Dan sekarang kan karena Berlin lagi lockdown dan lagi dingin juga, yaudah aku bilang, aku pulang sekarang aku mendevelop si Sya House ini. Wow. Jadi kita beruntung sekali nih hari ini bisa ngobrol dan kedatangan langsung. Why German? Good question. Karena sebelumnya memang saya keliling. Pertama adalah Paris dong, kota fashion gitu. Saya coba ke Paris, coba Milan, coba London. Akhirnya ending di Berlin. Ternyata walaupun saya fashion designer, ternyata saya lebih memerlukan ketenangan gitu loh. Jadi Berlin itu untuk saya lebih tenang. Yang lain tuh memang beneran city ya.
Jadi hiruk pikuk kayak gimana sih kota gitu. Berlin memang kota besar juga, tetapi mereka itu kita kayak masih hidup di kota kecil gitu. Jadi suburb-suburbnya, dan dia kan juga Berlin Timur, Berlin Barat kan, tidak terlalu lama. Jadi budayanya pun juga masih unik deh di sana. Iya. Berarti tetap berkreasi di sana, membawa budaya Indonesia juga di sana. Betul. Oke, that's good. I'm so happy. Oke, nah ini aku mau unboxing dulu nih, karena udah ada yang khusus dibawakan. Aku juga belum buka nih. Nah ini ya yang terbaru berarti ya. Iya. Nah, ini Sha, ini Sha. Ya, itu Sha. Oh, oke. This is the SHNA. Oh, Yes, nice. Sha. Emang desainer itu punya cara ya untuk Sha House. Oke, that's nice. Ini apa nih dalamnya? Buka dong. Oke, kita unboxing dulu. Ini. Tara. Oh, wow. Oke, jadi ini bakalan berguna banget. Ini. Wow, thank you. Oke. Masker. Yeay. Wow, udah banyak banget. Iya dong. Kan untuk hari ini seminggu cuci kan, jadi 3 kali. Wow. Oke, dan masih tetap dengan keunikannya ya ini dengan kainnya. Dan ini tagline kita, Keep Art Alive. Oh, oke. Keep art alive. Iya. Karena kadang-kadang kalau kita nggak jaga, bakalan mati tuh bisa ya. Mati kalau nanti hilang dengan manufacturer besar. Oke, sip. Aku ya, my favorite color is red. Jadi nanti aku pasti bakal pakai yang ini. Ini buat hari Senin, ini buat hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Di rotate ya. Nanti kamu ini dong buka Sha House shop kita di Instagram. Oh, ada di Instagram. Ada lucu-lucu, ada bagsnya. Lihat deh nanti. Oke. Jadi harus ke Instagramnya @Sha House. Sha House Official. Sha House Official. Iya. Oke, sip. Ada ininya. YouTube-nya juga. Enggak, belum. Kita ini sebenarnya belum launching banget sih, tapi kita udah mulai aja dulu dari Instagramnya. Dan ini terakhir di tengah pandemi. Di tengah pandemi, betul. Iya. Selalu ada karya ya di tengah keadaan apapun Keep juga. Keep positive. Oke, sip. Ada pertanyaan lagi nih. Kalau tadi Oscar kan bilang, I keep asking you Oscar, No, Kak it's Oscar. Oke, nggak apa-apa ya. Nggak It's apa-apa, okay it's ya. okay. Jadi kan kalau tadi Kak Oscar selalu bilang bahwa sudah terbiasa sendiri, kesendirian, dan merasa bahwa ini unik banget, tapi nggak ada yang berani mendekat, gitu kan? Nggak ada yang berani menyentuh dan memiliki. Oke, so how is it now? Now, aku punya pasangan sekarang gitu, dan I'm happy gitu, dan aku nggak merasa itu lagi sekarang. Jadi lebih relax gitu, justru lebih banyak yang mau beli mungkin ya. Lebih banyak yang mau menyentuh. Enggak juga sih. Tapi maksudnya mungkin itu karena insecure aku aja sih sebenarnya. Sekarang lebih relax aja gitu. Jadi kalaupun ada kebetulan karena aku udah ada pasangan, dan aku ya as a normal couple. Iya. Again, the quality of life, it actually really depends on the quality of your relationship. Tapi kan relationship is not just about relationship about pasangan ya, tapi relationship with yourself, relationship with God gitu. It really matters a lot betul sih. Aku selalu bilang yang terpenting tuh sebelum kita mau sebelum kita mau peace dengan pasangan kita harus peace sama diri kita sendiri dulu gitu. Dan dari situ kita lebih mudah juga memilih pasangan. Karena kalau kita udah nggak tahu diri kita siapa, terus kita ingin dilengkapi diri kita oleh pasangan kita, itu mulai terjadi pemaksaan, ya kan? Kalau yang di-expect terjadi, kalau mulai nggak seperti ekspektasi, mulai berantem gitu kan. Betul sih, betul. Makanya kalau ada orang bilang, saya mau nikah supaya bahagia, itu salah. Justru kita harus bahagia dulu. Baru kita bisa berpartner, baru kita bisa in relationship. Partner kita harus happy. Harus happy. Ya, aku selalu ngomong sama mamaku bahwa aku ngomong sama pasanganku malah, aku bilang pertama kali saya pindah ke Berlin ini, aku bilang bahwa saya mau mencari my personal life gitu. Jadi kalau I wanna have my own time, walaupun you are my couple, tolong respect juga keinginan saya dengan saya masih mau
ya dengan my curiosity di Eropa misalnya. Jadi saya tidak ingin menjadi sebuah keterikatan yang secara konvensional gitu. Dari awal saya selalu cerita gitu who am I-nya itu. Tapi saya bilang bukan berarti saya tidak komitmen. I'm still commit dan saya bisa bertanggung jawab sama itu. Tapi kita respect the border gitu. Indian tetap border harus ada karena pasti kamu udah diri kamu tuh saya nggak mau rubah-rubah. Aku bilang gitu. I like you as you seperti kamu apa adanya. Saya pengen kamu juga menyukai saya apa adanya gitu. Dan setiap ada yang saya nggak terlalu suka dikit, saya udah langsung ngomong dari awal ya, bilang gitu. Jadi adjustnya tuh nggak terlalu kejauhan nantinya gitu. Kalaupun mau jangka panjang. Betul. And it's good to have that kind of openness dari awal kan. Iya, betul. Daripada dari kita, situ kita juga bisa ngetes dia nerima kita nggak ya gitu. Exactly, betul. So far so good sih. So far so good. Okay. Pesan dari Oscar untuk semua orang yang mungkin sekarang mengalami struggle dalam pencarian jati dirinya. Sometimes maybe dia curious, dia takut gitu to really show who they really are gitu. Dari pesan dari Oscar. Oke, pesan dari saya pertama kita harus berani dulu mencari tahu diri kita. Pertama itu perlu keberanian. Yang kedua baru kita berbicara bijak. Bijak dalam arti kata setiap hubungan anak sama orang tua kan belum tentu seperti saya sama mama saya gitu. Ada yang mungkin lebih kaku orang tuanya gitu. Tapi kita tahu bagaimana menghormati orang tua kita itu setelah kita tahu siapa diri kita. Gitu karena kalaupun kita akhirnya ingin menjadi seperti yang diharapkan orang tua tetapi diri kita tidak seperti itu kan di bawah sadar kan kita juga tidak menjadi diri kita gitu dan kehidupan akan lain itu. Pada waktu kita insecure, kita tidak happy sama diri kita, tapi kita tetap hormat sama orang tua kita. Jadi what's the point untuk hidup itu gitu. Nah itu berat jujur untuk menjalani itu. Tapi kalau ada yang choose itu also okay gitu. Ada teman saya yang choose seperti itu. Udahlah lo good bisa happy, tapi gue tetap memilih biarin deh orang tua gue nggak tahu. Ya udah nggak apa-apa. Dia cara acceptnya in a different way gitu. Mungkin itu cara dia menghormati perasaan dan juga keluarganya gitu ya. Iya, betul. Jadi, nah itu tadi saya bilang begitu kita udah berani, baru kita bicara bijak. Nah, kebijakan itu tergantung dari situasinya hubungan. Tapi setelah kita firm, kita utuh sama diri kita, menurut saya selebihnya kita bisa mengatur bagaimana ke sekitar kita gitu. Oke, bijak itu berarti termasuk mencari waktu yang tepat, cara yang tepat juga. Betul, cara yang tepat, benar. Iya, dan tempat yang tepat juga. Betul. Dan Oke. melihat lawan juga seperti apa, maksudnya lawan bicara kita gitu kan ya. Karena memang sih saya selalu bilang untuk kita menjadi orang yang unik ini diperlukan skill bagaimana present diri kita. Karena banyak orang yang bingung sama kita. Gitu. Mungkin bukan mereka menutup diri, tapi untuk ngomong aja bingung. Padahal mungkin bukan mereka mendiskriminasi, tapi udah kikuk aja duluan. Gitu. Aduh, gue ngomong apa sama nih orang gitu. Ini orang maunya apa ya? Ini sebenarnya dengan pertanyaan-pertanyaan itu sehingga kita punya PR yang untuk lebih wise, terus lebih pendekatannya seperti apa gitu. Awalnya tidak menyenangkan, tapi kalau kita udah bisa lama-lama menyenangkan karena kita bisa bermain dengan pikiran orang. Oh iya. Malah jadi senjata. Oke. Ya inilah salah satu ciri khas dari Oscar Lawalata, selalu open mind, selalu positive in everything juga ya. Always see on the positive side gitu. Betul. Itu membuat kita awet muda ya, berapapun umur kita. Iya benar. Iya gak sih? Iya. Pernah mempertanyakan ke Tuhan gak sih? Am I doing the right things? What do you really want? Saya lebih begini. Saya selalu berdoa gini. Ya Tuhan, tunjukkan saya jalan. Gue bingung itu dari perasaan saya ini. Selalu tunjukkan selama saya melangkah gitu. Dan setiap apa yang saya rasa, saya selalu gini. Misalnya saya merasa bahwa I'm a woman, saya pikir dulu kenegatifannya apa. Kan kalau orang hanya dari teks kitab suci kan selalu memandang Tuhan gitu. Kalau saya lebih dalam dari perasaan saya ke Tuhan, gitu, tanggung jawab saya ke Tuhan. Jadi bukan dari ayat-ayat kalau saya gitu. Dan itu yang menurut saya itu
itulah kita sebagai manusia itu lebih kepada sikap kita, perbuatan kita, dan sumbangsih kita pada akhirnya gitu. Karena kalau kita hanya serba tekstual tapi sumbangsih kita sendiri juga tidak mencerminkan gitu, untuk saya what's the point gitu. Jadi bukan pertanyaan, tetapi lebih kepada meminta bimbingan gitu. Nah pada waktu saya udah mau mendesain, saya bilang oke, Tuhan, sepertinya ini arahmu. Kalaupun saya mau merubah ini, jadikanlah saya wanita yang baik dan tetap menjadi pribadi yang baik. Bahkan saya bisa berbuat lebih lagi untuk sekitaran saya juga, untuk sesama saya gitu. Justru menjadi sebuah komitmen akhirnya. Oke. Yeah, and when you are able to actually have that kind of peacefulness, kadang-kadang kan ketika kita nggak yakin nih, emang apakah is this really what you want, apakah ini benar-benar jalannya, tapi sometimes, at least for me, when I feel peaceful about my decisions, ketika saya menjalani dan saya merasa damai, saya merasa bahwa ini adalah jalan yang tepat. Betul. Regardless of the situations, regardless of other people's opinion, karena pada akhirnya hidup kita kan pertanggungjawaban bukan ke orang-orang sekitar kita ya, tapi ke Tuhan. Iya, benar sih. Memang ya apa ya, apalagi kita hidup di Indonesia ya gitu. Agama itu kan kayak menjadi sesuatu yang sangat serba tekstual gitu loh gitu. Jadi untuk saya ya ada yang begitu silahkan gitu, tapi saya memang tidak, untuk saya agama itu lebih hati kita gitu. Jadi bukan urutan kata-kata, tetapi kepada meaning, tanggung jawab, acceptance ya kan, menghargai manusianya bagaimana, dan juga bakti kita kembali untuk sesama kita juga apa gitu. Betul, menjadi manusia yang lebih baik. Iya. Itu yang lebih penting. Okay, thank you so much for sharing your story. Sama-sama. I'm so happy to finally meet you in person. Biasanya cuma lihat mereknya doang. Sekarang lihat orangnya. And thank you so much juga buat ini. Semoga, bukan semoga ya, saya yakin ini bisa menjadi awal dari banyak hal yang lebih baik lagi yang bisa dilakukan untuk industri kesenian yang ada di Indonesia. Yes, amin. Terima kasih Mary. Amin. Dan saya yakin juga untuk semuanya, setiap cerita itu pasti punya pembelajaran berharga, dan semoga cerita dari Oscar Lalata hari ini bisa menjadi pembelajaran berharga buat Anda semua yang sedang menontonnya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Mary Riana, dan di follow juga Instagramnya. Syah House Official. Yes. Okay. Yes. Dan sampai ketemu lagi. Fight till the end and never give up. Bye. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,